Halo, selamat datang di Hard Reset Info. Dalam video ini, saya tunjukkan pintasan dan gerakan terbaik untuk Oppo Reno 13 FS. Mari mulai. Beruntungnya bagi kita dapat menemukan daftar yang bagus untuk setiap gerakan dan ini serta pintasannya di pengaturan. Jadi, mari masuk ke pengaturan. Kemudian, kita dapat menggulir sedikit ke bawah dan menuju ke aksesibilitas dan kenyamanan. Di sini kita memiliki pilihan aksesibilitas. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang aksesibilitas itu sendiri karena kami sudah memiliki video lain tentang topik tersebut. Namun tepat di bawahnya ada Windows, Gestures, dan ini adalah gerakan yang berkaitan dengan multitasking dan pada dasarnya untuk berpindah-pindah menggunakan jendela. Yang pertama adalah pengenalan layar utama. Jadi pada dasarnya ini adalah fitur AI otomatis yang akan memindai setiap hal di tangkapan layar Anda. Jadi kita bisa mengaktifkan pengenalan layar, kita bisa sepakat dan melanjutkan, kita dapat mengizinkan notifikasi, dan kita dapat mencoba mengujinya. Jadi misalnya Anda dapat mengambil tangkapan layar di sini. Itu tutorial mengejutkan tentang pintasan. Tapi ya kami akan membahas jalan pintas nanti. Saya hanya terkejut mereka melakukannya. Anda dapat melihat tutorial singkatnya di sini. Jadi seharusnya ada seperti ini ya. Apakah di sini? Oh, bila sisi cerdas. Tentu, mari kita mulai. Saya tidak melihat. Itu menarik. Pengenalan layarnya sepertinya tidak berfungsi, atau mungkin saya yang tidak tahu caranya. Anda dapat menyimpannya ke file doc, tetapi tidak ada yang lain, yang mana sangat disayangkan. Kita mungkin bisa keluar dan membagikannya, tapi ya saya benar-benar tidak melihat bagaimana kita bisa membagikannya ke fitur pemindaian cerdas itu. Atau mungkin tidak, fitur cerdasnya tidak, ini hanya menyimpannya ke file doc. Ya, ini agak mengecewakan meskipun seperti yang Anda lihat, kita punya cara yang bagus untuk menyimpan tangkapan layar kita di file doc agar bisa disimpan nanti. Bagaimanapun, mari kita tinggalkan fitur AI yang hampir berfungsi ini. Mungkin saya saja yang belum tahu cara menggunakannya dan coba fitur lain. Selanjutnya, kita punya flexible window, split view. Split view pada dasarnya memungkinkan kita menggunakan dua aplikasi bersamaan. Kita bisa mencoba melakukannya meskipun sayangnya pengaturan ini tidak didukung. Mari beralih ke Firefox. Coba bawa Firefox ke tampilan ini, lalu masuk ke Chrome. Sekarang ada tutorial berikutnya. Seperti yang Anda lihat, kita dapat menyeret pembagi untuk memperbesar jendela seperti itu, yang juga cukup keren. Dan seperti yang Anda lihat sekarang, kita akan segera, meskipun kita harus mengeklik semua hal itu. Ya Tuhan, ya ampun, sungguh murah hati, itu banyak sekali. Jadi ayo pergi. Oke, sekarang kita menggunakan dua browser secara bersamaan menggunakan opsi split view. Jika Anda ingin meninggalkan opsi split view, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeklik dan. Sekarang kami tidak berfungsi, saya juga memamerkan jendela mengambang yang lucu, tapi saya bisa, baiklah, biar saya hapus ini saja. Kalau Anda tahan jendela mengambang, maka jendela tersebut akan otomatis dipindahkan ke jendela split view. Tetapi sekali lagi, untuk menghapus dan menyingkirkan split view, yang harus Anda lakukan hanyalah memindahkan satu hal ke kanan paling bawah, dan sekarang Firefox kembali menutupi layar penuh. Jika kita kembali ke pengaturan, sebenarnya saya bisa langsung menunjukkan animasi dari split view. Jadi kita juga bisa masuk ke split view dari smart sidebar seperti ini. Jadi gerakan sederhana seperti ini.
Dan terakhir kita bisa masuk ke split view dari tugas-tugas terbaru. Jadi jika kita ke sini, Anda cukup klik 3 titik ini dan Anda bisa mengaktifkan floating window atau split screen. Ngomong-ngomong soal floating window, mari kita bahas karena fitur ini juga cukup keren meskipun saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam karena kita sudah punya tutorial khusus tentang floating window. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, ini hanyalah jendela mengambang seperti versi miniatur dari aplikasi favorit Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti tutorialnya jika mau seperti itu, tapi Anda tahu tidak ada yang rumit. Baiklah, sekarang kita masuk ke pintasan dan gestur yang menarik dan penting. Kita punya, mungkin ini bukan gestur sejujurnya, tapi menurut saya gloves mode benar-benar sangat berguna, terutama jika di daerah Anda ada musim dingin dan cuacanya dingin. Dan Anda tahu Anda sedang memakai sarung tangan dan seperti yang selalu dikatakan para pengguna sarung tangan, saat Anda memakai sarung tangan, Anda tidak benar-benar bisa menggunakan ponsel Anda. Dan dengan menggunakan gloves mode, Anda tetap bisa melakukannya dengan mudah, yang tentunya sangat bagus. Tapi beralih ke sesuatu yang pasti lebih menarik, kita punya opsi screenshot dan pintasan yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Dengan menggeser 3 jari ke bawah untuk mengambil screenshot, kita juga bisa menyentuh dan menahan 3 jari di ponsel kita untuk mengambil screenshot sebagian yang kemudian bisa kita hapus, bagikan atau simpan ke perangkat. Saya akan menghapusnya untuk sekarang. Hapus ini. Lalu kita juga punya pintasan terakhir, yaitu tombol power dan volume bawah. Biasanya kita bisa melakukannya di sini jika kita menekan tombol power dan volume bawah, dan Anda bisa mengambil screenshot dengan cara ini. Namun, sekarang kita bisa tinggalkan itu, dan kita bisa menggulir ke bagian gesture dan gerakan. Dan di sini kita punya daftar lengkap semua gesture dan gerakan. Yang pertama adalah gesture layar mati, yang cukup menarik karena memungkinkan kita menggunakan dan mengaktifkan beberapa fitur saat layar kita mati. Jadi misalnya yang pertama dan menurut saya paling praktis adalah ketuk 2 kali untuk menyalakan dan mematikan layar. Ini akan berfungsi di sini. Oh, ternyata tidak berfungsi. Itu mengecewakan. Tapi kita bisa menyalakan layar jika kita cukup mengetuk 2 kali di sini ya, seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa mengaktifkan beberapa fitur lainnya. Jadi misalnya saya akan mengaktifkan fitur ini, dan jika saya mengunci layar lalu menggambar huruf V terbalik kecil, kalkulator saya akan otomatis menyala. Dan ini juga akan bekerja dengan cara yang sama untuk kamera, menyalakan dan mematikan center, kontrol musik, Gemini, dan perkam yang juga cukup keren. Lanjut ke bawah, kita punya fitur untuk mengambil screenshot, tapi itu sudah saya tunjukkan sebelumnya. Lalu kita bisa menyalakan atau mematikan center dengan tombol volume saat layar mati dan tidak ada pemutaran media di latar belakang. Ini adalah opsi yang cukup praktis, meskipun saya pribadi lebih suka gerakan chop-chop dari Motorola untuk menyalakan center karena menurut saya itu jauh lebih nyaman. Lalu ada fitur yang disebut Air Gestures. Ini cukup menarik untuk digunakan dan banyak orang bahkan tidak tahu fitur ini ada. Kita sebenarnya bisa menggunakan kontrol udara. Kita bisa masuk ke bagian belajar gestur untuk mencoba mengikuti tutorial singkatnya. Seperti yang bisa Anda lihat, kita bisa menahan bagian belakang tangan kita dengan posisi jari-jari mengarah ke bawah seperti ini. Lalu kita cukup mengibaskan tangan untuk menjawab panggilan, atau kita bisa melakukan gerakan seperti ini yang hampir selalu berhasil. Sekarang Anda bisa menahan selama 1,5 detik untuk membisukan panggilan. Kita juga bisa masuk ke kontrol udara. Jadi mari kita lanjutkan. Mari kita berikan sejumlah izin dan mari kita aktifkan. Dan ada juga kemampuan untuk mungkin bukan membisukan panggilan, tapi Anda tahu hanya menggunakan ponsel kita. Sebenarnya tidak terlalu berguna untuk membiarkan kita menggulir sesuatu hanya dengan gerakan kecil seperti itu. Tapi ini adalah hal yang patut dicatat karena juga cukup keren.
Tapi untuk saat ini saya akan membiarkannya tetap nonaktif. Kita juga punya fitur air scroll yang sudah saya bahas sebelumnya. Anda tahu jika Anda sedang doom scrolling tapi terlalu lelah untuk melakukan gerakan ini, Anda bisa saja melakukan sesuatu seperti ini yang hampir selalu berhasil sepenuhnya. Dan sekarang Anda tahu, kita bisa melakukan hal seperti itu untuk menggulir ponsel kita secara harfiah. Inilah yang disebut air scroll. Ini cukup lucu, tapi secara pribadi saya tidak merasa fitur ini begitu berguna. Tapi Anda tahu, jika Anda mau, Anda bisa saja menggunakannya. Itu sepenuhnya terserah Anda. Lalu jika kita gulir ke bawah, kita punya 4 hal terakhir yang mungkin bukan gestur tapi lebih ke ekspresi. Tapi tetap saja semuanya sangat berguna. Yang pertama adalah raise to wake. Ini cukup jelas dari namanya. Jika ponsel kita dalam keadaan mati dan kita hanya mengangkatnya, layar akan menyala begitu saja, yang sangat praktis. Dan pada dasarnya, ini menggantikan kebutuhan untuk menekan tombol daya atau mengetuk 2 kali untuk menyalakan layar Anda seperti itu. Lalu kita punya fitur angkat ke telinga untuk menjawab panggilan. Saya tidak bisa mendemonstrasikannya karena saya tidak bisa meminta seseorang menelpon saya sekarang, tapi saya rasa ini juga cukup jelas dari namanya. Lalu ada fitur auto switch to receiver setiap kali Anda mengangkat ponsel ke telinga. Jadi pada dasarnya akan berpindah dari satu speaker ke speaker lain yang dekat dengan telinga Anda. Terakhir, kita bisa membalik ponsel seperti ini untuk membisukan panggilan, dan kita bisa mengaktifkan opsi ini di sini. Dan jika kita biarkan, saya rasa itu hampir semuanya. Hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah tombol power dan kemampuan mengubah pintasan dari tombol power. Saat ini, menekan dan menahan tombol power akan mengaktifkan asisten digital kita. Jadi kita mudah memeriksanya. Seperti Anda lihat, kita memiliki asisten digital dari Google. Keren sekali. Tapi jika kita klik ubah pengaturan, kita menggantinya ke menu daya. Jadi seperti itu saja. Dan itu juga cukup keren. Tapi ya, saya rasa itu saja untuk video kita kali ini. Jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.